Shalom adik-adik dan para orang tua, ada pengumuman untuk para orang tua agar mengambil foto ketika anak-anaknya sedang melakukan ibadah online sekolah minggu. Nah, untuk yang Cengkareng bisa dikirimkan ke grup Cahaya Kemuliaan, dan untuk Green Garden dan Citra Raya dapat dikirimkan ke Kak Esta ya. Oke, ini semua dilakukan untuk mendapat token. Oke adik-adik, kalau gitu sekarang sebelum kita memulai ibadah online kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini ya Tuhan. Kami boleh melaksanakan ibadah online ini ya Tuhan. Engkau berkati kami dari awal hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk mengikuti pujian dan penyembahan kami, dan juga firman Tuhan yang akan dibawakan ya Tuhan. Kau berkati biar kami bisa melaksanakannya dengan baik firman itu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita nyanyi lagu Kasih Yesus Indah Oh Indah. Oh
berikut lagu Jangan Lelah. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau menyembah Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup matanya. Kita harus sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kita nyanyiin lagu Yesusku, Penyelamatku. Yesus
Engkaulah penyelamat kami Tuhan. Engkaulah pelindung kami Tuhan. Engkau yang selalu menjaga kami Tuhan. Walaupun saat ini Tuhan kami menghadapi masa-masa yang sulit Tuhan, tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu ada untuk kami. Engkau yang melindungi kami Tuhan. Engkau yang melindungi keluarga kami Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kau berkati Tuhan, biarlah firman-Mu ini bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk duduk diam dan memperhatikan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, jangan lupa persembahannya dititipkan ke orang tua ya. Oh ya adik-adik, kita ada ayat hafalan hari ini. Ayat hafalan hari ini ada di Yohanes 14 ayat 23. Buat orang tua, jangan lupa untuk memvideokan anak-anaknya ketika menghafal ayat hafalan. Nah, bisa dikirimkan untuk Cengkareng, dikirimkan ke grup Cahaya Kemuliaan, dan Green Garden serta Citra Raya bisa dikirimkan ke KSTA videonya. Terima kasih adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian tetap sehat ya. Nah, di minggu ini kakak mau cerita tentang seorang nabi yang ada di bangsa Israel pada zaman dahulu banget. Nabi ini dia itu luar biasa banget. Dia itu dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tuhan mengadakan mujizat-mujizat melalui nabi ini, dan bahkan katanya di Alkitab waktu itu pas nabi ini meninggal, dia nggak meninggal kayak orang biasa loh. Dia katanya dijemput sama kereta kuda dari Tuhan. Nah, ada yang tahu namanya siapa? Namanya Nabi Elia. Nah, Nabi Elia itu pokoknya wah luar biasa banget dah. Tapi di zaman itu ada seorang raja Israel yang jahat banget. Nama rajanya itu adalah Raja Ahab. Nah, jahatnya kenapa sih adik-adik? Jadi si Raja Ahab ini dia itu nggak kenal sama Tuhan. Dia itu menyembah berhala. Dia jadi membuat kuil untuk berhalanya. Dia menyembah berhala. Dia pokoknya sama sekali nggak mengakui Tuhan kita. Nah, dia mengajak seluruh bangsa Israel untuk ayo kita sama-sama nyembah Baal. Gak usah nyembah ke Tuhan kalian itu. Apaan sih Tuhan kalian itu? Nah, akhirnya apa? Seluruh bangsa Israel akhirnya mengikuti rajanya. Mereka nyembah Baal, mereka memuja-muja Baal, hidup Baal katanya. Nah, Tuhannya marah sama bangsa Israel waktu itu. Tuhannya marah dan Tuhan bilang melalui Nabi Elia, Tuhan bilang, aku tidak akan mengirimkan hujan kepada kalian. Nah, tapi sebetulnya kalau dipikir-pikir, ya udah sih nggak ada hujan doang. Emang apa susahnya sih kalau nggak ada hujan? Tetap susah. Nah, kan kalau kita kalau nggak ada hujan itu kan kalian bisa rasain sendiri kan adik-adik, kalau lagi musim kemarau rasanya panas banget, rasanya terik banget, nggak ada adem-ademnya deh. Terus juga tumbuh-tumbuhan mereka kan juga perlu air kan. Nah, jadi waktu itu bangsa Israel mereka tanam gandum, mereka tanam tanaman yang lain, mungkin sayur-sayuran. Itu semuanya panennya gagal loh adik-adik. Nah, itu baru panen, belum buah-buahan yang lain. Kayak misalnya mereka nanam buah apa yang kalian suka. Misalnya ada yang tanam pohon apel, terus ada yang tanam pohon jeruk, ada yang tanam pohon pisang, pohon pepaya. Buah-buahnya juga nggak ada yang panen loh adik-adik. Jangankan buahnya, pohonnya juga layu mati karena gak ada hujan, gak ada air. Nah, akhirnya bangsa Israel itu benar-benar menderita banget lah. Nah, mereka juga gak ada hujan, jadi mereka gak bisa minum karena zaman dulu belum ada PAM adik-adik. Jadi mereka ambil minum biasanya dari sungai-sungai, mereka bawa ke rumah. Nah, ini aja sungainya udah kering semuanya, mereka jadi udah kelaparan, mereka kehausan, mereka kepanasan, pokoknya mereka menderita banget karena mereka melukai hati Tuhan. Nah, tapi Tuhan masih sayang sama Nabi Elia karena Nabi Elia ya juga sayang sama Tuhan. Nah, akhirnya Tuhan perintahkan kepada Nabi Elia, kamu pergi ke Sungai Keri, di situ masih ada air. Nanti aku akan kirim burung gagak kepadamu.
Nah, akhirnya si Elia juga ke situ, dia dipelihara sama Tuhan, bisa minum, bisa makan. Tapi apa yang terjadi kemudian kita bisa lihat di gambar. Ada tulisannya, air sungai telah jadi kering. Tuhan perintahkan ibu janda di Sarfat akan memberi Nabi Elia makan. Nah, jadi di sini Tuhan suruh Nabi Elia untuk pergi ke satu tempat yang namanya Sarfat. Di situ dia akan bertemu sama seorang janda. Nah, janda itu artinya suaminya udah meninggal ya adik-adik. Nah, ya udah, akhirnya si Nabi Elia mendengarkan firman Tuhan dan dia pun taat. Oke, aku akan pergi ke Sarfat. Akhirnya dia pergi, dia jalan. Mungkin nggak tahu ya jalan berapa menit atau berapa jam. Sampai akhirnya di sini ada gambarnya lagi. Nabi Elia bertemu ibu janda dan meminta air minum dan meminta sepotong roti katanya. Kan karena Tuhan bilang ibu janda di Sarfat ini akan memberi Nabi Elia makan kan. Nah, tapi ingat waktu itu kan lagi musim kering kan, gak ada hujan, gak ada apa-apa. Jadi harga gandum yang masih bagus itu mahal banget loh. Dan si ibu janda ini cuman ada gandum sedikit. Nah, di sini kita bisa lihat nih gambaran berikutnya. Tapi ibu janda hanya punya sedikit tepung dan sedikit minyak untuk membuat roti terakhir. Nah, dia ini punya satu anak, jadi dia ya udah bikin roti sedikit aja deh gitu. Dia bilang ke Nabi Elianya, aduh Nabi, kalau saya memberi Nabi makan, saya sendiri akan kelaparan. Ini aja saya cuma punya sedikit tepung sama sedikit minyak untuk saya bikin untuk anak saya sama untuk saya juga. Nanti habis ini kami akan mati kelaparan. Nah, tapi si Elianya bilang, gak apa-apa, karena Tuhan telah berjanji bahwa tepung yang ada di tempatmu dan minyak yang ada di buli-bulimu tidak akan habis sampai hujan turun. Itu janji Tuhan kepada ibu janda yang di Sarfat ini. Wah, si ibu jandanya sih sempat berpikir juga sih. Di sini ada gambarnya nih. Ibu jandanya berpikir, jika roti diberikan ke Nabi Elia, maka ibu janda dan anaknya tidak akan makan berarti. Tapi apa yang dia lakukan? Dia memilih untuk percaya sama firman Tuhan melalui Nabi Elia ini. Akhirnya kita bisa lihat di gambar ini, ibu janda mentaati firman Tuhan. Dia memberikan roti terakhir itu untuk Nabi Elia. Nah, Nabi Elianya makan di situ. Ya, dia makan, dia bisa minum di situ. Nah, tapi apa yang terjadi kemudian? Kita lihat di gambarnya. Nah, ada mujizat. Tepung di tempayan gak bisa habis. Minyak di buli-buli juga gak berkurang loh adik-adik. Jadi mereka ini, ibu janda ini dan anak-anaknya ini, mereka tuangin terus minyak yang ada di tempayannya itu. Loh, kok gak habis-habis? Nah, si ibu jandanya bilang ke anaknya, "Nak, coba kamu ambilkan buli-buli yang lain. Ini kok minyaknya gak habis-habis ya?" Nah, akhirnya si anaknya lari. Dia pinjem buli-buli sampai pinjam ke tetangganya loh adik-adik. Dia pinjam, terus minyaknya dituang-tuangin, gak habis-habis adik-adik. Bener-bener gak habis-habis loh. Dan tepungnya juga gak habis-habis. Akhirnya apa? Kita lihat di gambar ini. Maka ibu janda itu dapat membuat roti untuk anaknya setiap hari dan mereka tidak kelaparan. Jadi mereka benar-benar disertai Tuhan untuk dalam masa-masa yang kesusahan, mereka tetap dipelihara Tuhan. Karena apa? Karena mereka taat sama firman Tuhan. Meskipun emang si ibu jandanya ini sempat ragu, dia sempat berargumen lah sama Nabi Elianya. Aduh, kalau saya kasih roti ini sama kasih air, nanti saya nggak bisa makan. Nanti abis ini saya pasti akan mati kelaparan. Tapi karena dia percaya sama Tuhan, percaya sama firman Tuhan, akhirnya apa? Tuhan yang akan memelihara janda itu dan anaknya sampai akhirnya hujan turun lagi. Nah, adik-adik, di situ aja firmannya. Di sini kakak cuma mau bilang bahwa kita harus tetap taat sama Tuhan. Kita harus tetap percaya sama Tuhan. Ingat
firman yang udah diceritain sama kakak-kakaknya minggu lalu, kita harus taat kepada siapa aja? Taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, taat kepada guru-guru, dan juga taat kepada orang yang lebih dewasa. Nah, di sini yang paling penting taat ke siapa? Taat ke Tuhan itu yang paling penting. Taat ke Tuhan, lakukan firman-Nya. Tuhan itu pasti akan memelihara kita kok adik-adik. Meskipun ya emang masih corona kan sampai sekarang ini. Tapi asal kita tetap taat sama Tuhan, kita tetap dengar-dengaran sama Tuhan, melakukan firman-Nya, Tuhan pasti akan memelihara kita kok adik-adik. Jadi sini kakak juga mau bilang selain taat, jangan takut. Jangan pernah takut sama apapun ya adik-adik ya. Karena kita punya Tuhan Yesus. Kita punya Tuhan Yesus kok adik-adik. Oke? Oke, yuk mari semuanya kakak undang kita untuk lipat tangannya, tutup matanya. Yuk kita mau berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Tuhan kami sudah belajar tentang Nabi Elia ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan biar Engkau yang terus mampukan kami untuk taat kepadamu ya Tuhan. Dan untuk tetap mentaati firman-Mu ya Tuhan. Agar kami bisa selalu percaya kepadamu ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa penyertaan-Mu kepada kami Tuhan itu benar-benar tidak terbatas ya Tuhan. Tuhan yang berkati setiap dari kami ya Tuhan. Tuhan berkati keluarga kami, berikan kami kesehatan, berikan kami sukacita dan semangat yang daripadamu ya Tuhan untuk menjalani hari-hari ke depannya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, kita sudah selesai ibadah online sekolah minggunya. Nah sekarang sebelum kita selesai, kita mau tutup dalam doa ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari yang indah ini Tuhan, kami sudah mengikuti ibadah online sekolah minggu ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau berkati hari-hari kami ya Tuhan. Biarlah di hari-hari yang sulit ini ya Tuhan, Kau selalu ada buat kami ya Tuhan. Kau juga lindungi orang tua kami ya Tuhan yang bekerja di luar sana ya Tuhan. Jauhkan dari sakit penyakit dan virus-virus berbahaya ya Tuhan. Dan Kau berkati ya Tuhan, untuk sebentar lagi kami akan masuk ke sekolah ya Tuhan. Biarlah Engkau tetap lancarkan sekolah kami ya Tuhan di kelas yang baru ini ya Tuhan. Biarlah kami bisa mengikuti semua pelajarannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.